Hari itu adalah hari Jumat. Sebuah hari yang biasanya membawa kelegaan bagi Rania. Pekerjaannya sebagai seorang arsitek di sebuah firma konsultan di bilangan Jakarta Selatan seringkali menguras energi mentalnya, dan akhir pekan adalah janji istirahat yang selalu ia nantikan. Namun, hari ini berbeda. Ia sengaja mengambil cuti setengah hari, tiba di rumah mereka yang terletak di sebuah klaster perumahan modern di kawasan Grand Galaxy City, Bekasi, jauh lebih awal dari biasanya. Rumah itu adalah buah dari kerja keras mereka berdua. Sebuah desain minimalis tropis yang sebagian besar merupakan hasil pemikiran Rania sendiri. Setiap sudutnya terasa personal. Sebuah bukti nyata dari 7 tahun pernikahan mereka yang, setidaknya di permukaan, tampak kokoh dan membahagiakan. Bima, suaminya, masih dalam perjalanan pulang dari kantornya di pusat kota. Ia seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan distributor barang konsumsi, pekerjaan yang menuntutnya untuk selalu tampil prima, ramah, dan tentu saja, sering bepergian. Rania melirik jam dinding di ruang tengah. Pukul 3 sore. Bima mungkin akan terjebak macet di tol Cikampek. Seperti biasanya. Ada cukup waktu untuk melakukan kejutan kecil yang sudah ia rencanakan. Semalam, Bima mengeluh betapa lelahnya ia dan betapa mobilnya sudah terasa tidak nyaman karena terlalu kotor. Rania, didorong oleh rasa sayangnya, memutuskan untuk membersihkan mobil SUV hitam milik Bima sebagai hadiah kecil penyambut akhir pekan. Dengan semangat, ia mengganti pakaian kerjanya dengan kaos oblong dan celana pendek yang nyaman. Ia mengambil seperangkat alat pembersih mobil dari gudang kecil di samping garasi, vakum portable, beberapa kain mikrofiber, cairan pembersih interior, dan semir dashboard. Aroma kopi yang baru diseduh masih samar-samar tercium di udara, sisa dari ritual paginya, tetapi kini pikirannya sepenuhnya terfokus pada misinya. Garasi mereka cukup luas untuk 2 mobil, tetapi mobil Rania sedang berada di bengkel untuk servis rutin, menyisakan ruang yang lapang untuknya bergerak di sekitar mobil Bima. Ia memulai dari bagian dalam. Pintu mobil dibuka lebar-lebar, membiarkan udara sore yang sedikit panas masuk. Rania mulai dengan menyedot debu dari karpet mobil. Ia melakukannya dengan teliti, menggeser vakum ke setiap sudut, di bawah kursi, dan di sela-sela rel tempat duduk. Ia menemukan beberapa remah biskuit, beberapa struktur lama, dan 1 koin Rp1.000 yang tergeletak di dekat tuas persneling. Hal-hal sepele yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Ia tersenyum kecil. Setelah karpet bersih, ia beralih ke bagian dashboard dan konsol tengah. Dengan kain mikrofiber yang sudah disemprot cairan pembersih, ia mulai mengelap permukaan plastik dan panel kayu dengan gerakan memutar yang lembut. Debu-debu halus terangkat, meninggalkan permukaan yang mengkilap dan bersih. Ia membersihkan setiap celah, lubang ventilasi pendingin udara, hingga panel audio. Pekerjaan ini memberinya kepuasan tersendiri, sebuah cara untuk merawat sesuatu yang menjadi bagian dari hidup Bima, dan secara tidak langsung, merawat Bima itu sendiri. Ia membuka laci dashboard utama di depan kursi penumpang. Isinya cukup terduga. Buku manual mobil, buku servis, beberapa kartu nama klien Bima, sekotak permen mint yang sudah hampir habis, dan kacamata hitam cadangan. Rania merapikan semuanya, menumpuk kartu nama dengan rapi dan membuang kotak permen yang kosong. Semuanya terasa normal, biasa saja. Kemudian, perhatiannya tertuju pada sebuah bagian di bawah laci utama. Ada semacam panel yang terlihat sedikit tidak rata dengan bagian lainnya. Rania adalah seorang arsitek. Matanya terlatih untuk melihat ketidaksimetrisan dan detail-detail kecil yang tidak pada tempatnya. Didorong oleh rasa penasaran seorang desainer, ia meraba panel itu. Terasa ada sedikit celah di salah satu sisinya. Ia menekannya dengan lembut. Terdengar bunyi, klik, pelan, dan sebuah kompartemen kecil yang tersembunyi terbuka. Kompartemen itu tidak besar, mungkin hanya cukup untuk menyimpan dompet atau ponsel. Rania sedikit terkejut sekaligus geli. Ia tidak tahu mobil ini memiliki kompartemen rahasia. Mungkin Bima juga tidak tahu, pikirnya. Di dalam kompartemen kosong itu, hanya ada satu benda. Sebuah benda kecil berbentuk persegi, terbungkus dalam kemasan foil berwarna perak dengan tulisan merek yang sama sekali tidak ia kenali. Tangannya terulur untuk mengambilnya. Saat benda itu berada di telapak tangannya,
Ia merasakan sensasi dingin dari kemasannya. Jantung Rania yang tadinya berdetak dengan irama santai, tiba-tiba berhenti sejenak sebelum mulai berpacu dengan kecepatan yang tidak wajar. Ia tidak perlu membuka bungkusnya untuk tahu apa benda itu. Bentuknya, ukurannya, tekstur kemasannya, semua berteriak pada satu kesimpulan yang mengerikan. Itu adalah kondom. Napasnya tercekat di tenggorokan. Udara sore yang panas tiba-tiba terasa dingin menusuk kulitnya. Ia menatap benda di tangannya seolah itu adalah seekor ular berbisa. Ini bukan milik mereka. Selama 7 tahun pernikahan, mereka tidak pernah menggunakannya. Rania menggunakan metode kontrasepsi lain yang sudah mereka sepakati sejak lama. Merek ini pun asing baginya. Jadi, ini milik siapa? Dan yang lebih penting, mengapa benda ini ada di sini? Disembunyikan di dalam kompartemen rahasia di mobil suaminya. Pikiran Rania berputar liar, mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin ini milik teman Bima? Mungkin ada temannya yang meminjam mobil? Tapi siapa? Dan mengapa seorang teman akan menyimpan benda sepribadi ini di kompartemen rahasia mobil orang lain? Logika itu terasa sangat lemah, dipaksakan, dan tidak meyakinkan. Setiap penjelasan yang coba ia rangkai di kepalanya langsung runtuh oleh satu pertanyaan sederhana. Mengapa disembunyikan? Penyembunyian menyiratkan adanya rahasia. Rahasia menyiratkan adanya sesuatu yang salah. Tangannya mulai gemetar. Perasaan hangat dan penuh kasih sayang yang ia rasakan saat memulai pekerjaannya tadi kini menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk dari dalam. Ia merasa mual. Ia menatap kembali ke dalam mobil yang setengah bersih itu. Mobil yang sama yang sering mereka gunakan untuk pergi berlibur, untuk mengunjungi orang tua mereka di akhir pekan, untuk perjalanan-perjalanan singkat membeli makan malam. Kini, mobil itu terasa seperti ruang bukti sebuah kejahatan. Kejahatan terhadap kepercayaan, terhadap kesetiaan, terhadap pernikahan mereka. Dengan tangan yang masih gemetar, ia memasukkan kembali benda itu ke dalam kompartemen rahasia dan menutupnya dengan bunyi, klik, yang terdengar begitu keras di tengah keheningan garasi. Ia bersandar pada pintu mobil, mencoba menenangkan detak jantungnya yang menggila. Pikirannya kosong, lalu tiba-tiba dipenuhi oleh satu citra. Bima, suaminya, bersama wanita lain. Citra itu begitu buram namun terasa sangat nyata, mengirimkan gelombang rasa sakit yang tajam ke ulu hatinya. Tepat pada saat itu, dari ujung jalan klaster mereka, terdengar suara mesin mobil yang familiar. SUV hitam itu melaju pelan dan masuk ke halaman depan. Bima sudah pulang. Rania membeku. Kepanikan menjalari dirinya. Ia harus bersikap normal. Ia tidak boleh menunjukkan apapun. Dengan gerakan cepat dan kaku, ia mengumpulkan semua peralatan pembersihnya, melemparnya begitu saja ke dalam gudang, dan menutup pintu garasi. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memasang topeng istri yang penyayang di wajahnya yang kini terasa kaku dan pucat. Pintu depan terbuka, dan Bima masuk sambil tersenyum. Senyuman yang sama yang selalu ia berikan, tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, Rania melihatnya sebagai sebuah kebohongan. "Assalamualaikum, sayang," sapa Bima, meletakkan tas kerjanya di atas sofa dan melonggarkan dasinya. Senyumnya lebar, tetapi matanya menunjukkan kelelahan setelah seminggu bekerja keras. "Wah, tumben sudah di rumah jam segini." "Waalaikumsalam," jawab Rania. Suaranya sedikit serak. Ia berdeham, mencoba terdengar normal. "Iya, sengaja ambil cuti. Cuma mau santai saja di rumah." Ia memaksakan seulas senyum, yang ia harap tidak terlihat aneh. Ia menghampiri Bima dan mengambil tas kerjanya, sebuah ritual yang biasa mereka lakukan. Tangannya terasa dingin saat menyentuh tangan Bima. "Kamu pucat. Sakit?" tanya Bima. Alisnya berkerut cemas. Ia menempelkan punggung tangannya ke dahi Rania. "Badanmu tidak panas. Cuma sedikit pusing saja. Mungkin kurang tidur," dalih Rania, cepat-cepat menghindar dari sentuhan Bima. Sentuhan yang biasanya menenangkan itu kini terasa membakar kulitnya. Ia membawa tas kerja Bima ke kamar mereka, membutuhkan jarak beberapa detik untuk menata kembali ekspresinya. Setiap gerak-gerik Bima, setiap kata-katanya,
kini terasa seperti bagian dari sebuah sandiwara besar. Kecemasannya barusan. Apakah itu tulus? Ataukah itu hanya bagian dari peran suami yang perhatian? Makan malam terasa seperti sebuah siksaan panjang bagi Rania. Ia memasak makanan favorit Bima, semur daging dengan kentang, tetapi ia sendiri kehilangan selera makan. Ia hanya mengaduk-aduk nasi di piringnya. Sesekali memasukkan suapan kecil ke mulutnya yang terasa hambar. Bima, sebaliknya, makan dengan lahap sambil bercerita tentang harinya di kantor. Tentang klien baru yang berhasil ia dapatkan, tentang presentasinya yang sukses, tentang lelucon-lelucon yang ia dengar dari rekan kerjanya. Rania mendengarkan, tetapi tidak benar-benar menyimak. Pikirannya melayang kembali ke kompartemen rahasia di dalam mobil itu. Benda kecil di dalam kemasan foil perak itu seolah membakar lubang di benaknya. Siapa? Kapan? Di mana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar seperti kaset rusak. Dan si Doni itu benar-benar lucu. Dia salah kirim email penawaran ke bos besar. Kacau sekali kantor hari ini. Bima tertawa. Rania hanya tersenyum tipis. Doni, nama yang sama yang nanti akan ia gunakan. Apakah Bima sering menyebut nama Doni? Ia tidak pernah memperhatikannya sebelumnya. Sekarang, setiap nama yang keluar dari mulut Bima terdengar seperti calon tersangka atau alibi. Kamu kenapa diam saja dari tadi? Tanya Bima, menyadari keheningan Rania. Benar-benar lagi tidak enak badan, ya? Mau aku pijat nanti? Tidak usah, Mas. Aku cuma capek, jawab Rania. Cepat-cepat membereskan piringnya. Aku mau istirahat lebih awal saja. Malam itu, di dalam kamar tidur mereka yang nyaman dengan pendingin udara yang sejuk, Rania merasa seperti berada di dalam tungku api. Ia berbaring memunggungi Bima, berpura-pura sudah tertidur. Tak lama kemudian, ia mendengar dengkuran halus dari suaminya. Bima tertidur dengan begitu mudah, begitu pulas, seolah tidak ada beban apapun di dunia ini. Kedamaian Bima terasa seperti sebuah penghinaan bagi Rania. Bagaimana bisa pria ini tidur begitu nyenyak sementara dunianya baru saja hancur berkeping-keping? Kegelapan kamar menjadi layar proyektor bagi ketakutan dan kecurigaan Rania. Ia mulai memutar ulang memori beberapa bulan terakhir, mencari kepingan-kepingan puzzle yang mungkin telah ia abaikan. Sekarang, dengan penemuan di mobil sebagai lensanya, semua hal yang tadinya tampak normal kini terlihat janggal dan mencurigakan. Pertama, perjalanan dinas Bima yang semakin sering. 3 bulan lalu, Bima harus pergi ke Surabaya selama 3 hari. Itu wajar. Tapi 2 bulan lalu, ada lagi perjalanan dinas ke Bandung selama 4 hari, yang anehnya bertepatan dengan akhir pekan. Bima beralasan ada pameran industri yang harus ia hadiri. Rania ingat saat itu Bima pulang dengan sangat lelah, lebih lelah dari biasanya, dan sedikit menjaga jarak. Ketika Rania mencoba memeluknya, Bima berkata ia hanya ingin mandi dan langsung tidur. Saat itu, Rania memakluminya sebagai kelelahan kerja. Sekarang, ia bertanya-tanya, kelelahan karena apa sebenarnya? Kedua, frekuensi lembur yang meningkat drastis. Dulu, Bima paling sering lembur 2 kali seminggu. Dalam 2 bulan terakhir, hampir setiap hari ia pulang di atas jam 9 malam. Alasannya selalu sama, meeting dengan tim, menyelesaikan laporan bulanan, mengejar target. Pernah suatu malam, Rania meneleponnya sekitar jam 8, tetapi ponselnya tidak aktif. 1 jam kemudian, Bima menelepon balik, mengatakan ponselnya kehabisan baterai dan ia sedang sibuk sekali di ruang rapat. Saat itu Rania percaya. Sekarang, 1 jam tanpa kabar itu terasa seperti sebuah lubang hitam penuh kemungkinan yang mengerikan. Ketiga, privasi yang berlebihan terhadap gawai. Bima adalah orang yang cukup terbuka. Tetapi belakangan ini ia menjadi sangat protektif dengan ponsel dan laptopnya. Ponselnya selalu dalam keadaan terkunci dengan kata sandi baru, dan ia sering membawanya bahkan ke kamar mandi. Laptop kerjanya, yang dulu sering ia tinggalkan terbuka di ruang kerja, kini selalu dimatikan dan disimpan di dalam tasnya begitu ia selesai bekerja. Alasannya? Peraturan baru dari kantor mengenai keamanan data. Sebuah alasan yang terdengar sangat profesional dan masuk akal,
Tetapi sekarang terasa seperti sebuah benteng yang sengaja dibangun untuk menyembunyikan sesuatu. Rania membalikkan badannya, menatap punggung suaminya dalam kegelapan. Rasa sakit, marah, dan pengkhianatan bergejolak di dalam dadanya. Ia ingin sekali membangunkan Bima saat itu juga, melemparkan benda itu ke wajahnya dan menuntut penjelasan. Tapi kemudian, akal sehatnya mengambil alih. Bima adalah seorang penjual ulung. Ia hidup dari kemampuannya berbicara, meyakinkan orang, dan memutarbalikkan fakta. Jika Rania menyerangnya sekarang hanya dengan satu barang bukti, Bima pasti akan berkelit. Ia akan menciptakan 1001 cerita yang masuk akal. Ia akan menyalahkan temannya, atau bahkan mungkin menuduh Rania berhayal. Dan pada akhirnya, Bima akan membuatnya merasa bersalah karena telah mencurigainya. Rania tidak akan memberinya kesempatan itu. Jika ia akan menghadapi Bima, ia harus datang dengan persenjataan lengkap. Ia membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan. Bukti yang akan meruntuhkan semua kebohongan yang mungkin akan Bima bangun. Malam itu, di tengah keheningan kamar tidurnya, Rania membuat sebuah keputusan dingin. Ia akan menjadi detektif di dalam rumahnya sendiri. Ia akan mengumpulkan bukti, satu persatu, dengan sabar dan teliti. Benih curiga yang ditanam oleh benda kecil di dalam dashboard mobil itu kini telah berakar kuat di hatinya. Dan ia tahu, mulai besok, pernikahannya tidak akan pernah sama lagi. Ia akan mencari kebenaran, tidak peduli seberapa menyakitkan kebenaran itu nantinya. Pagi hari datang dengan suasana yang aneh. Rutinitas yang biasanya terasa nyaman dan otomatis kini dipenuhi oleh ketegangan yang hanya dirasakan oleh Rania. Saat ia menyiapkan sarapan di dapur mereka yang menghadap ke taman kecil, setiap suara terasa lebih tajam. Bunyi desis minyak di wajan saat ia menggoreng nasi, bunyi denting sendok yang mengaduk kopi Bima, bahkan suara burung di luar jendela. Ia merasa seperti seorang aktris yang sedang memainkan peran terpenting dalam hidupnya. Peran sebagai istri yang tidak menaruh curiga. Bima turun dari lantai atas sekitar pukul 7. Sudah rapi dengan kemeja biru lengan panjang dan celana bahan berwarna gelap. Ia tampak segar, seolah tidur nyenyaknya telah menghapus semua jejak kelelahan. Ia tersenyum pada Rania, senyum yang sama seperti 1000 pagi sebelumnya. "Pagi, sayang." Wangi sekali nasi gorengnya, sapanya, lalu mengecup pipi Rania sekilas. Ciuman itu membuat Rania bergidik, tetapi ia berhasil menahannya agar tidak terlihat. "Pagi, Mas. Duduklah, sudah hampir siap," jawabnya. Suaranya diusahakan terdengar ceria. Mereka duduk berhadapan di meja makan. Bima mulai menyantap nasi gorengnya dengan antusias. Sementara Rania hanya meminum teh hangatnya perlahan. Otaknya bekerja keras menyusun strategi. Ia sudah merencanakan ini sepanjang malam. Pertanyaannya harus dilontarkan dengan cara yang paling alami, paling tidak mengancam, seperti sebuah obrolan ringan di sela-sela sarapan. Ia harus memberinya jalan keluar yang mudah, sebuah alibi yang bisa ia pegang, hanya untuk melihat apakah Bima akan mengambilnya. Ini adalah tes pertamanya. Rania menunggu hingga Bima selesai makan dan sedang menikmati kopinya. Momen itu adalah saat Bima paling santai. "Oh iya, Mas," Rania memulai. Nadanya dibuat sepelan mungkin, seolah baru teringat sesuatu. "Kemarin waktu aku iseng-iseng bersihin mobilmu, aku sekalian buang sampah-sampah struktol itu. Kayaknya ada barang temanmu yang ketinggalan deh di laci dashboard." Ia sengaja menggunakan kata laci dashboard, bukan kompartemen rahasia. Ini adalah bagian dari tesnya. Jika benda itu bukan miliknya, ia mungkin akan bertanya, "Laci yang mana?" Jika itu miliknya, ia akan tahu persis di mana letaknya tanpa perlu bertanya lebih lanjut. Bima mengangkat kepalanya dari cangkir kopi. Matanya bertemu dengan mata Rania. Selama sepersekian detik yang terasa sangat panjang, Rania melihatnya. Sebuah kilatan panik yang cepat, pupil matanya yang sedikit melebar, dan rahangnya yang mengeras sesaat. Reaksi itu begitu cepat, begitu halus, sehingga orang yang tidak memperhatikannya dengan saksama pasti akan melewatkannya. Tapi Rania melihatnya. Ia melihat kepanikan itu dengan sangat jelas. Lalu, dalam sekejap, topeng itu kembali terpasang. Bima tersenyum santai, meletakkan cangkirnya di atas meja. "Oh ya?
Laci yang mana? Barang apa memangnya? Tanyanya. Jantung Rania berdebar. Bima bertanya. Apakah Rania salah menilai? Di laci depan itu, jawab Rania, tetap tenang. Aku tidak lihat jelas sih, cuma bungkus kecil begitu. Warnanya perak. Mungkin punya si Doni? Katanya kalian kemarin dulu sempat makan siang bareng di mobil, kan? Rania menawarkan nama Doni sebagai umpan. Sebuah alibi yang siap pakai. Keheningan sesaat. Bima tampak berpikir. Tetapi Rania tahu ia tidak sedang mencoba mengingat. Ia sedang merangkai kebohongan. Oh, itu, seru Bima. Tawanya terdengar sedikit dipaksakan. Iya, aku ingat sekarang. Pasti punya si Doni itu. Anak itu memang suka sembarangan kalau menaruh barang. Payah betul. Rania merasakan dingin menjalari tulang punggungnya. Bima mengambil umpan itu. Ia tidak bertanya lagi seperti apa bentuk bungkusnya. Ia tidak menunjukkan rasa penasaran sama sekali. Ia langsung mengkonfirmasi cerita yang ditawarkan Rania, bahkan menambahinya dengan detail tentang kelakuan Doni. Terlalu mudah. Terlalu cepat. Benar punya dia. Rania mendorong sedikit lagi, ingin melihat seberapa jauh Bima akan berbohong. Iya, 100%. Dia kemarin sempat cerita habis beli sesuatu. Mungkin itu barangnya, kata Bima dengan sangat yakin. Ia lalu menyesap kopinya lagi, seolah percakapan itu sudah selesai. Tidak usah dipikirin, sayang. Buang saja kalau mengganggu. Nanti biar aku yang omelin dia. Makasih ya sudah bersihin mobil. Kamu memang istri paling baik. Kebohongan itu sempurna, rapi, meyakinkan, dan ditutup dengan pujian untuk mengalihkan perhatian. Tapi bagi Rania, setiap kata dari Bima adalah paku yang menancap di peti mati kepercayaan mereka. Bima tidak hanya berbohong, ia melakukannya dengan sangat ahli. Ia tidak ragu sedikit pun mengorbankan nama temannya untuk menutupi jejaknya. Rania hanya mengangguk pelan, menunduk menatap cangkir tehnya yang sudah dingin. Iya, nanti aku buang, jawabnya lirih. Sarapan pun selesai. Bima bangkit dari kursinya, mengambil tas kerjanya, dan menghampiri Rania untuk berpamitan. Ia mengecup kening Rania, seperti yang selalu ia lakukan setiap pagi. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah. Jangan terlalu capek, katanya lembut. Rania hanya bisa mengangguk. Saat Bima berjalan keluar pintu, dan ia mendengar suara mesin mobil dinyalakan lalu menjauh, Rania tidak bergerak dari kursinya. Ia menatap kosong ke arah pintu yang baru saja tertutup. Rumah itu terasa sunyi senyap, tetapi di dalam kepalanya, suaranya begitu riuh. Tes pertama sudah selesai, dan hasilnya lebih buruk dari yang ia bayangkan. Suaminya adalah seorang pembohong. Sebuah fakta yang kini tidak bisa lagi ia sangkal. Benda di dalam mobil itu adalah milik Bima, dan ia berselingkuh. Kini tidak ada lagi kata, mungkin, atau, barangkali. Yang ada hanyalah kepastian yang menyakitkan. Perasaan sedih yang tadinya mendominasi kini mulai bercampur dengan amarah. Kemarahan pada Bima yang telah mengkhianatinya, dan kemarahan pada dirinya sendiri karena telah begitu buta selama ini. Sandiwara pagi ini telah menguatkan tekadnya. Ia tidak akan berhenti di sini. Ia akan membongkar semuanya sampai ke akar-akarnya. Ia ingin tahu siapa wanita itu. Sejak kapan ini terjadi? Seberapa dalam kebohongan ini telah merusak pernikahan mereka? Pertanyaan pagi itu telah dijawab dengan kebohongan pertama. Dan Rania tahu, ini hanyalah awal dari rentetan kebohongan lain yang akan ia ungkap. Setelah Bima berangkat kerja, keheningan di rumah itu terasa memekakan. Rania tidak bergerak dari meja makan selama hampir 15 menit. Menatap cangkir tehnya yang sudah dingin seolah di sana ada jawaban atas semua kekacauannya. Kebohongan Bima yang begitu lancar dan meyakinkan di pagi hari tidak mematahkan semangatnya. Sebaliknya, itu justru menyulut api kemarahan yang dingin di dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sedih atau bingung. Kini ia merasa seperti seorang investigator di ambang penemuan besar. Ia tahu di mana harus mencari selanjutnya. Di era digital ini, jejak perselingkuhan jarang sekali bisa dihapus sepenuhnya. Ia berjalan ke ruang kerja di lantai 2.
Ruangan itu biasanya menjadi tempat Bima menyelesaikan sisa pekerjaannya di akhir pekan. Di sudut ruangan, di atas meja kayu yang kokoh, tergeletak laptop kerja Bima. Jantung Rania berdebar sedikit lebih kencang. Ia tahu ini adalah pelanggaran privasi yang serius, sebuah garis yang belum pernah ia lewati selama 7 tahun pernikahan mereka. Namun, Bima sudah lebih dulu melewati garis kesetiaan. Rania merasa tindakannya ini adalah konsekuensi yang setimpal. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka penutup laptop itu. Layarnya menyala, menampilkan latar belakang desktop berupa foto pernikahan mereka. Foto di mana mereka berdua tersenyum bahagia, terlihat begitu penuh cinta dan harapan. Pemandangan itu seperti sayatan pisau di hatinya. Ironi yang begitu kejam. Ia mengabaikan rasa sakit itu dan menggerakkan tetikus. Doanya terkabul. Bima, dalam ketergesaannya tadi pagi, lupa mengunci laptopnya. Napas Rania tercekat. Ini adalah kesempatannya. Ia harus bergerak cepat. Tidak tahu kapan Bima mungkin memiliki alasan untuk pulang lebih awal. Hal pertama yang ia buka adalah aplikasi perpesanan yang terhubung dari ponsel Bima. Ia memeriksa daftar obrolan utama. Semuanya tampak normal. Obrolan dengan rekan-rekan kerja, grup keluarga, dan beberapa grup hobi. Tidak ada nama yang mencurigakan. Tidak ada percakapan yang aneh. Bima cukup pintar untuk tidak menyimpan bukti di tempat yang mudah terlihat. Rania hampir menyerah pada aplikasi itu ketika sebuah ide melintas di benaknya. Folder arsip. Tempat di mana pengguna bisa menyembunyikan percakapan dari daftar utama tanpa harus menghapusnya. Jarinya terasa dingin saat ia mengklik ikon kecil bertuliskan, diarsipkan. Dan di sanalah ia menemukannya. Hanya ada satu percakapan di dalam folder itu. Sebuah nama yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Clara. Tanpa foto profil. Hanya inisial, C, dengan latar belakang berwarna ungu. Hati Rania mencelos. Dengan jari yang gemetar, ia mengklik percakapan itu. Ratusan pesan langsung membanjiri layar. Sebuah kronik rahasia dari pengkhianatan suaminya. Ia menggulir ke atas, mencoba mencari awal dari percakapan itu. Tanggalnya menunjukkan 3 bulan yang lalu. Rania mulai membaca. Setiap kata terasa seperti racun yang meresap perlahan ke dalam aliran darahnya. Clara, Mas Bima, makasih ya buat traktirannya tadi. Nggak enak sama yang lain. Bima, santai saja, Clara. Anggap saja bonus buat kerja bagus kamu di proyek kemarin. Clara, hehe, bisa saja mas. Kapan-kapan kita makan lagi ya? Berdua saja tapi. Bima, boleh. Atur saja waktunya. Percakapan awal yang tampak polos itu perlahan berubah menjadi lebih personal dan genit. Mereka mulai berbicara di luar jam kerja, saling mengirim foto makanan, mengomentari kegiatan masing-masing. Lalu, Rania menemukan percakapan dari tanggal di mana Bima mengaku harus lembur sampai larut malam. Clara, aku sudah di kafe biasa. Kamu di mana? Mas? Bima. OTW. Sayang. Tadi ada telepon mendadak dari bos. Sebentar lagi sampai. Kata itu melompat dari layar dan menampar Rania dengan keras. Bima memanggil wanita lain dengan sebutan, sayang. Mual kembali menderanya, dan ia harus menelan ludah berkali-kali untuk menahannya. Ia terus menggulir ke bawah, melewati puluhan pesan genit, lelucon internal, dan emoji hati yang membuat perutnya serasa diaduk. Ia menemukan bukti dari perjalanan dinas ke Bandung. Clara, pamerannya membosankan. Kapan kita bisa kabur? Bima, sabar sedikit. Setelah sesi panel ini selesai, kita langsung ke hotel. Aku sudah siapkan semuanya. Clara, asyik. Nggak sabar. Jadi, perjalanan dinas itu hanyalah kedok. Kelelahan Bima saat pulang bukan karena pekerjaan, melainkan karena menghabiskan akhir pekan bersama selingkuhannya. Rasa marah dalam diri Rania semakin membara, mengubah kesedihannya menjadi energi yang dingin dan tajam. Ia tidak berhenti di situ. Ia membuka peramban web dan memeriksa riwayat penelusuran. Sebagian besar sudah dihapus, tetapi ada beberapa yang tertinggal. Riwayat pencarian untuk restoran romantis di Jakarta Selatan, hadiah untuk wanita usia 20-an, dan yang paling menyakitkan,
Cara menyembunyikan percakapan di aplikasi pesan. Bima tidak hanya berselingkuh, ia merencanakannya. Ia secara aktif mencari cara untuk menipu Rania. Ini bukan sebuah kesalahan sesaat atau kehilafan. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang diperhitungkan dan terstruktur. Langkah terakhir Rania adalah memeriksa email. Kotak masuk utama bersih. Ia langsung menuju folder, trash, atau sampah. Di antara puluhan email promosi dan buletin yang dihapus, matanya menangkap sebuah subjek email dari sebuah situs pemesanan hotel. Konfirmasi reservasi Anda di Villa Puncak. Tanggalnya adalah akhir pekan bulan lalu, saat Bima mengaku ada acara gathering kantor yang wajib dihadiri. Rania tidak pernah diajak karena Bima beralasan acara itu khusus untuk internal tim penjualan. Ia membuka email itu. Nama pemesan, Bima Prakoso. Tipe kamar, deluxe room dengan pemandangan gunung, untuk 2 orang dewasa. Durasi, 2 malam. Semuanya terpampang jelas dalam warna hitam dan putih. Kebohongan demi kebohongan tersingkap di hadapannya, membangun sebuah monumen pengkhianatan yang megah dan mengerikan. Rania mengambil ponselnya dan memotret setiap bukti yang ia temukan. Layar laptop yang menampilkan percakapan dengan Clara, riwayat pencarian yang memberatkan, dan email konfirmasi reservasi hotel. Ia memastikan setiap foto jelas dan terbaca. Setelah selesai, ia menutup semua jendela aplikasi, membersihkan riwayat penelusuran terakhirnya sendiri, dan mengunci laptop itu. Ia mengembalikannya ke posisi semula, membuatnya seolah tidak pernah disentuh. Ia berjalan keluar dari ruang kerja itu dengan langkah gontai, lalu duduk di tepi tempat tidur mereka. Ia menatap foto-foto bukti di ponselnya. Wajah suaminya yang tersenyum di foto pernikahan mereka di dinding seberang kini tampak seperti wajah seorang monster. Rasa sakitnya begitu hebat, begitu nyata, tetapi di balik rasa sakit itu, ada sebuah kelegaan yang aneh. Ia tidak lagi berada dalam kegelapan. Ia tidak lagi meraba-raba dalam keraguan. Kini ia punya bukti. Jejak digital yang dingin itu telah memberinya kebenaran yang pahit. Perselingkuhan suaminya kini memiliki nama, waktu, dan tempat. Dan Rania tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Nama itu terus terngiang di kepala Rania. Clara. Sebuah nama yang sederhana, tetapi kini terasa penuh racun. Setelah seharian penuh bergelut dengan emosi yang campur aduk, amarah, sakit hati, dan sebuah keteguhan hati yang baru ditemukan, Rania memutuskan bahwa mengetahui percakapan saja tidak cukup. Ia harus melihat wajah di balik nama itu. Ia harus tahu siapa wanita yang telah bersekongkol dengan suaminya untuk menghancurkan pernikahan mereka. Malam itu, setelah memastikan Bima sudah tertidur lelap, Rania membawa ponselnya ke ruang keluarga. Ia duduk di sofa dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya dari layar ponselnya. Ia membuka aplikasi media sosial, jarinya terasa kaku saat mengetik nama, Clara, di kolom pencarian. Muncul puluhan, bahkan ratusan profil dengan nama yang sama. Ini akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ia menambahkan nama perusahaan tempat Bima bekerja dalam pencariannya. Hasilnya menyempit, tetapi masih terlalu banyak. Ia mencoba mengingat-ingat detail dari percakapan yang ia baca. Clara pernah menyebut tentang proyek di Cikarang. Rania menambahkan kata Bekasi dan Cikarang dalam pencariannya. Profil yang muncul semakin sedikit. Matanya tertuju pada satu profil. Nama lengkapnya Clara Anindita. Foto profilnya adalah seorang wanita muda, mungkin berusia pertengahan 20-an, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang percaya diri. Di bio profilnya tertulis, Sales Eksekutif di nama perusahaan Bima. Di bawahnya, ada tautan ke profil profesionalnya di LinkedIn. Jantung Rania berdebar kencang. Ia menemukannya. Dengan perasaan ngeri yang aneh, ia membuka profil itu. Akunnya tidak dikunci. Rania bisa melihat semua unggahannya. Foto-fotonya menampilkan citra seorang wanita muda yang sukses dan menikmati hidup. Ada foto-foto bersama teman-temannya di kafe-kafe mahal, foto liburan di Bali, dan tentu saja, foto-foto yang berhubungan dengan pekerjaan. Rania menggulir ke bawah dengan napas tertahan. Ia merasa seperti seorang penguntit,
Tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia harus tahu. Ia harus melihat. Lalu, ia menemukannya. Sebuah unggahan dari 3 bulan yang lalu. Foto Clara sedang berdiri di depan sebuah podium dengan logo perusahaan Bima di belakangnya, memegang sebuah piala kecil. Keterangannya berbunyi, "Terima kasih atas penghargaan, Best Sales Newcomer." Sebuah awal yang baik. Terima kasih untuk semua dukungan, terutama untuk mentorku, Mas Bima Prakoso. Bima bahkan ditandai dalam foto itu. Rania mengklik tanda itu, dan ia melihat komentar dari akun Bima. Sebuah komentar yang ia tulis saat Rania mungkin sedang duduk di sebelahnya, tidak menyadari apa-apa. "Selamat, Clar. Kamu memang pantas mendapatkannya. Terus bersinar." Komentar itu disertai dengan emoji tepuk tangan dan bintang. Terlihat seperti dukungan seorang atasan kepada bawahannya. Tetapi kini Rania tahu ada makna tersembunyi di baliknya. Ia kembali ke profil Clara dan terus menggulir. Ia menemukan foto dari pameran industri di Bandung. Clara berfoto bersama beberapa rekan kerjanya. Di salah satu foto, Bima tidak ada. Tetapi di foto lain, sebuah swafoto yang diambil oleh Clara, wajah Bima muncul di latar belakang, sedang berbicara dengan seseorang, tetapi matanya melirik ke arah kamera Clara dengan senyum tipis yang penuh arti. Sebuah pesan rahasia yang hanya mereka berdua yang mengerti. Rania terus mencari. Hatinya semakin hancur dengan setiap gesekan jarinya di layar. Dan kemudian, ia menemukan bukti yang paling memuakkan. Sebuah foto yang diunggah sekitar sebulan yang lalu. Foto dari acara makan malam tim penjualan di sebuah restoran Jepang terkenal di Sumarekon Mall Bekasi. Rania ingat malam itu. Bima bilang acara itu wajib dan akan selesai larut malam. Itu adalah foto grup. Semua orang tersenyum ke arah kamera. Bima berdiri di barisan belakang, tepat di belakang Clara. Bagi orang awam, tidak ada yang aneh. Tetapi mata arsitek Rania yang terlatih untuk detail menangkapnya dengan jelas. Tangan kanan Bima tidak berada di sisinya atau di belakang punggungnya sendiri. Tangannya berada di punggung Clara, tetapi posisinya terlalu rendah, bukan di pinggang, melainkan di lekukan punggung bawahnya. Sebuah sentuhan yang intim, posesif, dan sama sekali tidak pantas untuk seorang atasan kepada bawahannya di depan umum. Jari-jarinya tampak mencengkeram kain blus Clara dengan lembut. Napas Rania tercekat. Dunia di sekelilingnya seakan berputar. Itu dia. Bukti fisik. Meskipun hanya dalam sebuah foto. Bukti bahwa hubungan mereka bukan hanya sekadar obrolan genit di dunia maya. Mereka memiliki kedekatan fisik. Sentuhan itu adalah sentuhan seorang kekasih. Bukan rekan kerja. Rania merasa gelombang kemarahan yang begitu hebat hingga membuatnya gemetar. Mereka melakukannya di depan umum, di kota tempat ia tinggal, di mal yang sering ia kunjungi bersama Bima. Mereka telah mempermalukannya tanpa ia sadari. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif. Dengan gerakan cepat, ia mengambil tangkapan layar dari foto itu. Ia memperbesarnya, fokus pada tangan Bima di punggung Clara. Gambar itu sedikit pecah, tetapi pesannya sangat jelas. Ia menyimpan foto itu bersama dengan bukti-bukti lainnya di sebuah folder tersembunyi di ponselnya. Folder yang ia beri nama, Proyek Renovasi. Sebuah istilah yang terasa ironis. Ia memang sedang merencanakan sebuah renovasi besar-besaran, renovasi seluruh hidupnya. Ia mematikan ponselnya dan duduk dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Wajah Clara kini terpatri di benaknya. Wajah muda yang cantik, senyum percaya diri, dan mata yang tampak ambisius. Wanita ini bukan korban yang lugu. Ia tahu Bima sudah menikah. Dalam percakapan mereka, Clara pernah bertanya, "Istrimu nggak curiga, Mas?" Sebuah pertanyaan yang menunjukkan bahwa ia sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Malam itu, Rania tidak kembali ke kamar tidur. Ia mengambil bantal dari sofa dan mencoba tidur di sana. Namun, tidur tidak kunjung datang. Pikirannya dipenuhi oleh wajah Clara, senyum Bima, dan sentuhan rahasia di punggung itu. Pengkhianatan itu kini memiliki wajah, dan Rania bersumpah pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membiarkan wajah itu tersenyum puas lebih lama lagi. Pertarungan ini bukan lagi hanya tentang Bima,
tetapi juga tentang wanita yang dengan sadar telah membantu menghancurkan rumah tangganya. Selama 2 hari berikutnya, Rania hidup seperti robot. Ia berangkat kerja, menyelesaikan tugasnya dengan efisiensi yang dingin, pulang ke rumah, dan memasak makan malam. Ia berbicara dengan Bima hanya jika diperlukan, menjawab pertanyaan dengan 1 atau 2 kata. Ia membangun dinding es di sekelilingnya, sebuah benteng pertahanan untuk menahan gejolak emosi di dalam dirinya. Setiap kali Bima mencoba untuk bersikap mesra atau bertanya apa yang salah, Rania hanya akan beralasan sedang banyak pikiran karena proyek di kantor. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Bukti yang ia kumpulkan sudah lebih dari cukup. Menyimpannya lebih lama lagi hanya akan menyiksa dirinya sendiri. Ia harus melakukan konfrontasi. Bukan karena ia berharap Bima akan jujur dan menyesal. Harapan itu sudah lama mati. Ia melakukan ini untuk dirinya sendiri. Ia perlu melihat wajah Bima saat dihadapkan pada kebohongannya yang telanjang. Ia perlu mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana suaminya akan mencoba berkelit dari bukti yang tak terbantahkan. Ini adalah langkah terakhir sebelum ia mengambil keputusan final. Rabu malam, Rania memutuskan, adalah waktunya. Ia pulang kerja lebih awal dan menunggu Bima. Ia tidak memasak makan malam. Ia tidak menyalakan lampu di ruang keluarga, membiarkan ruangan itu temaram, hanya diterangi oleh lampu taman dari luar jendela. Ia duduk di sofa, diam seperti predator yang menunggu mangsanya. Ponselnya, yang berisi semua amunisi digitalnya, tergeletak di atas meja kopi di hadapannya. Sekitar pukul 8 malam, Bima pulang. Ia masuk rumah dan langsung merasakan atmosfer yang aneh. Assalamualaikum. Gelap sekali. Sayang, lampunya mati? Tanya Bima. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Waalaikumsalam. Duduk. Jawab Rania. Suaranya datar dan dingin. Bima terkejut mendengar nada bicara Rania. Ia menyalakan lampu dan melihat istrinya duduk tegak di sofa. Wajahnya tanpa ekspresi. Ada apa ini, Rania? Kamu membuatku takut. Seharusnya kamu yang takut, kata Rania pelan. Ia mengambil ponselnya, membukanya, dan meletakkannya kembali di atas meja. Layarnya menghadap ke Bima. Foto yang terpampang di sana adalah tangkapan layar percakapan mesra antara Bima dan Clara. Bima menatap layar ponsel itu. Wajahnya yang tadinya bingung langsung berubah pucat pasi. Ia membeku selama beberapa detik. Matanya terpaku pada kata-kata yang ia tulis untuk wanita lain. Ini apa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Kamu dapat dari mana ini? Kamu membuka laptopku. Fase pertama dimulai. Pengalihan. Bima mencoba mengubah fokus dari kesalahannya menjadi tindakan Rania. Itu tidak penting dari mana aku mendapatkannya, jawab Rania. Suaranya tetap stabil. Yang penting adalah isinya. Jelaskan, Bima. Bima menarik napas, mencoba menguasai diri. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah yang dibuat-buat. Jelaskan apa? Kamu gila. Kamu meretas privasiku dan sekarang kamu menuduhku? Itu cuma obrolan biasa dengan rekan kerja. Kamu salah paham. Fase kedua, serangan balik dan penyangkalan. Rania tidak bergeming. Ia menggeser layar ponselnya, menampilkan foto dari acara makan malam tim di Sumarekon Mall Bekasi. Ia memperbesar gambar itu, menyorot tangan Bima di punggung bawah Clara. Obrolan biasa? Apakah ini juga sentuhan biasa antar rekan kerja? Bima terdiam melihat foto itu. Ia tidak menyangka Rania akan menemukan bukti sedetail ini. Kepanikannya terlihat jelas di matanya. Tapi dengan cepat, ia kembali memasang topengnya. Ya Tuhan, Rania, kamu sudah benar-benar keterlaluan. Suaranya meninggi. Itu hanya foto grup. Semua orang juga berdekatan kalau foto bareng. Kamu sengaja mencari-cari kesalahan, kan? Apa masalahmu sebenarnya? Disinilah fase ketiga dimulai. Yang paling kejam, gaslighting. Masalahku. Rania tertawa. Tetapi tawa itu terdengar kosong dan penuh kepahitan. Masalahku adalah suamiku menyimpan kondom di kompartemen rahasia mobilnya. Masalahku adalah suamiku berbohong tentang perjalanan dinas dan acara kantor untuk bertemu dengan selingkuhannya.
Masalahku adalah suamiku memanggil wanita lain dengan sebutan, sayang. Setiap kalimat yang diucapkan Rania seperti sebuah pukulan, tetapi Bima menangkisnya dengan lihai. Benda di mobil itu sudah kubilang punya Doni. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Kamu lebih percaya pada hayalan liarmu daripada suamimu sendiri. Seru Bima. Kini ia berakting seolah-olah ia yang tersakiti. Clara itu hanya junior yang aku bimbing. Aku kasihan padanya karena dia sering curhat masalah keluarganya. Kamu mengartikan kebaikanku sebagai sesuatu yang kotor. Itu masalahnya ada di pikiranmu, Rania, bukan pada tindakanku. Rania menatap Bima dengan nanar. Ia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bima tidak hanya berbohong, ia memutarbalikkan fakta, melukis dirinya sebagai korban dan Rania sebagai penjahat yang paranoid dan berpikiran kotor. Ia mencoba membuatnya meragukan kewarasannya sendiri. Jadi, ini semua salahku? Tanya Rania. Suaranya bergetar karena amarah yang tertahan. Aku yang salah karena menemukan bukti-bukti ini? Aku yang salah karena kamu memesan kamar hotel untuk 2 orang di puncak di saat kamu bilang ada acara kantor. Ia menggeser layar ponselnya lagi, menunjukkan email konfirmasi reservasi hotel. Ini adalah pukulan telak. Bima menatap email itu, dan untuk pertama kalinya, ia kehabisan kata-kata. Tidak ada alibi yang bisa ia ciptakan untuk bukti sejelas ini. Tapi bukannya menyerah, ia justru memilih jalan lain, serangan emosional. Cukup, Rania. Cukup, teriaknya, meninju sandaran sofa. Aku lelah. Aku bekerja keras setiap hari untuk keluarga ini. Dan inikah balasan yang aku dapat? Kecurigaan dan tuduhan? Mungkin aku memang butuh sedikit ruang untuk bernapas. Mungkin aku lelah dengan semua tekanan ini, baik di kantor maupun di rumah. Rania hanya bisa menggelengkan kepalanya. Air matanya akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kekecewaan yang mendalam. Ia telah memberikan Bima kesempatan untuk jujur, dan Bima memilih untuk menghancurkannya dengan kebohongan yang lebih keji. Jadi, berselingkuh adalah caramu mencari ruang untuk bernapas, desis Rania. Pertengkaran itu tidak berakhir dengan sebuah kesimpulan. Bima, karena tidak bisa lagi berkelit, mengambil bantal dan selimut lalu pindah ke sofa di ruang keluarga, membanting pintu kamar di belakangnya. Ia menciptakan drama seolah-olah ialah yang membutuhkan jarak dari tuduhan tidak berdasar, Rania. Rania ditinggal sendirian di kamar tidur mereka yang luas dan dingin. Isak tangisnya pecah, bukan karena kehilangan cinta Bima, tetapi karena ia berduka atas 7 tahun hidupnya yang ia habiskan bersama seorang pembohong manipulatif. Konfrontasi itu gagal total dalam mendapatkan pengakuan. Namun, ia berhasil mencapai sesuatu yang lain. Ia berhasil membunuh sisa-sisa cinta dan hormat yang mungkin masih tersisa di hatinya untuk Bima. Malam itu, ia tahu pernikahannya sudah benar-benar berakhir. Yang tersisa hanyalah formalitas untuk mengakhirinya. Kehidupan di dalam rumah klaster di Bekasi itu berubah menjadi medan perang dingin. Bima benar-benar tidur di sofa ruang keluarga selama beberapa malam, mencoba memainkan peran sebagai korban yang terluka oleh kecurigaan istrinya. Setiap pagi, ia akan bersiap-siap dalam diam, menghindari tatapan mata Rania, dan berangkat kerja tanpa ciuman pamit seperti biasanya. Ia pikir, dengan memberikan Rania perlakuan diam, istrinya itu pada akhirnya akan merasa bersalah dan melupakan kesalahpahaman ini. Namun, Bima salah besar. Ia tidak sedang berhadapan dengan Rania yang dulu, yang penuh pengertian dan mudah memaafkan. Ia kini berhadapan dengan seorang wanita yang hatinya telah membeku menjadi es. Bagi Rania, keheningan di rumah justru memberinya ruang untuk berpikir lebih jernih. Gagalnya konfrontasi malam itu telah menjadi titik balik. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi harapan. Yang tersisa hanyalah sebuah proyek yang harus diselesaikan. Mengumpulkan semua bukti yang diperlukan untuk mengakhiri pernikahannya dengan cara yang paling bersih dan tak terbantahkan, lalu melanjutkan hidupnya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang istri yang dikhianati. Ia merasa seperti seorang arsitek yang sedang merencanakan pembongkaran sebuah bangunan yang fondasinya sudah lapuk. Stres karena kebohongannya terbongkar, meskipun tidak ia akui, mulai membuat Bima ceroboh. Ia tidak lagi serapi dulu dalam menyembunyikan jejaknya.
Suatu sore, saat Rania mengumpulkan pakaian kotor, ia menemukan sebuah struk pembayaran dari saku celana kerja Bima. Struk itu berasal dari sebuah kafe kopi yang sedang tren di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Tanggalnya adalah hari Sabtu pekan lalu, hari di mana Bima mengaku pergi futsal bersama teman-teman kantornya di sebuah lapangan di Bekasi Timur. Alis Rania terangkat. Ia tahu persis, tim futsal Bima tidak pernah berlatih di akhir pekan, apalagi di Jakarta. Ia memotret struk itu sebelum membuangnya ke tempat sampah, menambahkan satu lagi kepingan puzzle ke dalam koleksinya. Beberapa hari kemudian, sebuah surat datang. Amplop putih dengan logo bank yang familiar. Itu adalah laporan tagihan kartu kredit gabungan mereka. Biasanya, Bima yang selalu membuka dan mengurus pembayarannya. Rania hampir saja meletakkannya di meja kerja Bima seperti biasa, tetapi sebuah dorongan kuat menahannya. Dengan jantung yang berdebar pelan, ia membawa surat itu ke kamarnya dan membukanya dengan sebuah pembuka surat. Ia membentangkan lembaran kertas itu di atas tempat tidur. Matanya mulai menelusuri daftar transaksi, satu persatu, dengan ketelitian seorang auditor. Transaksi rutin seperti pembayaran tagihan listrik, belanja bulanan di supermarket, dan pengisian bensin, semua tampak normal. Namun, saat ia terus membaca ke bawah, matanya berhenti pada beberapa baris yang janggal. Baris pertama, sebuah transaksi sebesar hampir 2 juta rupiah di sebuah restoran steak mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Tanggalnya adalah 3 minggu yang lalu, pada hari Selasa malam. Rania ingat malam itu dengan sangat jelas. Bima meneleponnya dan berkata harus lembur karena ada audit mendadak dan ia mungkin hanya akan makan malam dengan mie instan di kantor. Sebuah kebohongan yang begitu detail. 2 juta rupiah untuk 2 orang. Rania menebak. Jelas bukan untuk makan mie instan sendirian. Baris kedua, yang membuat perutnya serasa melilit. Sebuah transaksi di sebuah toko perhiasan ternama di salah satu mall paling mewah di Jakarta. Jumlahnya signifikan, cukup untuk membeli sebuah kalung emas atau gelang yang bagus. Transaksi itu dilakukan pada hari ulang tahun Clara, tanggal yang Rania temukan saat menelusuri profil media sosial wanita itu. Jadi, Bima tidak hanya memberikan perhatiannya, ia juga menggunakan uang hasil jerih payah mereka berdua untuk menghadiahi selingkuhannya. Ini bukan lagi sekadar pengkhianatan emosional atau fisik. Ini adalah pengkhianatan finansial. Bima telah mencuri dari masa depan mereka bersama untuk membangun fantasinya dengan wanita lain. Rania mengambil sebuah spidol berwarna merah dan dengan tangan yang mantap, ia melingkari transaksi-transaksi mencurigakan itu. Setiap lingkaran merah terasa seperti sebuah vonis. Benang kusut dari kebohongan Bima kini benar-benar terurai di hadapannya, menampilkan sebuah pola pengkhianatan yang sistematis dan tanpa rasa malu. Malam itu, Bima, mungkin karena sudah tidak tahan dengan perang dingin yang berlangsung hampir seminggu, mencoba melakukan gencatan senjata. Ia masuk ke kamar tidur, tidak lagi ke sofa. Rania, panggilnya lembut, mencoba menyentuh bahu istrinya yang sedang membaca buku di tempat tidur. Rania menepis tangan itu tanpa mengalihkan pandangannya dari buku. "Jangan sentuh aku," katanya. Suaranya dingin mematikan. Bima menghela napas. "Sampai kapan kamu mau seperti ini? Aku sudah bilang, kamu hanya salah paham." Rania akhirnya menutup bukunya dan menatap Bima. Tatapannya kosong, tanpa emosi. "Benarkah? Kalau begitu, bisakah kamu jelaskan tagihan makan malam di SCBD saat kamu seharusnya makan mie instan di kantor? Atau hadiah perhiasan yang kamu beli di hari ulang tahun rekan kerjamu itu?" Wajah Bima langsung berubah. Ia tidak menyangka Rania akan memeriksa tagihan kartu kredit. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berkata sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia terjebak. Rania tidak menunggu jawabannya. Ia meletakkan bukunya, mematikan lampu di sisinya, dan memunggungi Bima. "Keluarlah. Aku mau tidur." Usirnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bima melihat bukan hanya kemarahan di mata Rania, tetapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketidakpedulian. Ia sadar bahwa ia tidak hanya telah merusak kepercayaan Rania, tetapi ia telah kehilangan Rania sepenuhnya. Benang yang menghubungkan mereka telah putus, dan ia tidak tahu bagaimana cara menyambungnya kembali.
Setelah menemukan bukti pengkhianatan finansial, Rania tahu ia sudah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Namun, ada satu hal lagi yang mengganjal di hatinya. Ia ingin mendengar pengakuan itu dari sumbernya langsung. Ia ingin Clara, wanita yang telah dengan sadar masuk ke dalam pernikahannya, tahu bahwa ia ketahuan. Rania tidak ingin balas dendam dengan cara yang kotor. Ia hanya menginginkan satu bukti final, sebuah pilar terakhir untuk membangun kasusnya yang tak terbantahkan. Rencana itu terbentuk di benaknya selama beberapa hari. Rencana yang berani dan sedikit berisiko, tetapi ia harus melakukannya. Ia membeli sebuah kartu SIM prabayar baru dan membuat akun email baru dengan nama samaran. Ia kemudian membuat sebuah profil profesional palsu di sebuah platform pencarian kerja, memposisikan dirinya sebagai seorang headhunter atau perekrut dari sebuah perusahaan konsultan sumber daya manusia fiktif. Targetnya, Clara Anindita. Rania menunggu waktu yang tepat. Pada hari Jumat siang, saat jam istirahat kantor, ia mengirimkan sebuah pesan kepada Clara melalui platform tersebut. Pesannya dirancang agar terlihat profesional dan menarik. Selamat siang, Ibu Clara Anindita. Saya, nama samaran, dari Sinergi Rekrutama. Profil dan pencapaian Anda di nama perusahaan Bima menarik perhatian kami. Salah satu klien kami, sebuah perusahaan multinasional di bidang yang sama, saat ini sedang mencari seorang manajer penjualan junior dengan potensi seperti Anda. Apakah Anda terbuka untuk sebuah diskusi singkat mengenai peluang ini? Seperti yang Rania duga, umpan itu langsung disambar. Clara, yang ambisius dan mungkin sudah merasa pantas untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, membalas pesannya dalam waktu kurang dari 15 menit. Selamat siang. Terima kasih atas ketertarikan Anda. Tentu, saya terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut. Rania mengatur sebuah panggilan telepon untuk sore itu juga. Jantungnya berdebar kencang saat ia mempersiapkan diri. Ia duduk di dalam mobilnya yang terparkir di basemen kantornya sendiri, memastikan tidak ada yang mengganggunya. Ia mengaktifkan aplikasi perekam suara di ponselnya. Tepat pada waktu yang ditentukan, ia menelepon nomor yang diberikan oleh Clara. Selamat sore, dengan Clara Anindita berbicara. Terdengar suara seorang wanita yang ceria dan percaya diri di seberang sana. Selamat sore, Ibu Clara. Saya, nama samaran, yang menghubungi Anda tadi. Jawab Rania. Suaranya dibuat sedikit lebih berat dan formal. Percakapan dimulai dengan basa-basi standar. Rania menanyakan tentang pekerjaan Clara saat ini, tanggung jawabnya, dan target-target yang berhasil ia capai. Clara menjawab semua pertanyaan itu dengan antusias, sesekali membanggakan prestasinya. Lalu, Rania mulai mengarahkan percakapan ke target utamanya. Saya lihat di profil Anda menyebut Bapak Bima Prakoso sebagai mentor Anda. Beliau pasti seorang atasan yang sangat mendukung, ya? Tanya Rania dengan nada santai. Terdengar tawa kecil dari Clara. Oh, Mas Bima lebih dari sekadar mentor. Dia sangat baik dan sangat suportif. Dalam banyak hal. Dialah yang benar-benar melihat potensi saya di sini. Ada nada bangga dan sedikit sombong dalam suaranya. Itu bagus sekali, lanjut Rania. Dukungan atasan sangat penting untuk pengembangan karir. Apakah beliau juga mendukung rencana jangka panjang Anda? Disinilah Clara melakukan kesalahan fatalnya. Mungkin karena terlalu bersemangat dengan tawaran pekerjaan baru atau karena ingin menyombongkan hubungannya, ia menjadi terlalu terbuka. Tentu saja. Kami punya rencana kami sendiri, sebenarnya. Kata Clara, suaranya sedikit merendah seolah berbagi rahasia. Dia berjanji akan memberikan banyak hal untuk saya setelah dia menyelesaikan beberapa masalah pribadinya. Anda tahu, lah. Rania merasakan darahnya mendidih. Tetapi ia berhasil menjaga suaranya tetap tenang. Saya mengerti. Sebuah perusahaan yang baik tentu menghargai karyawannya dengan baik pula. Misalnya, saya dengar ada rumor bahwa atasan Anda baru-baru ini membelikan sebuah hadiah yang sangat bagus untuk salah satu anggota timnya yang berprestasi. Sebuah kalung, mungkin. Rania menahan napas. Ini adalah tembakan dalam kegelapan, berdasarkan transaksi di toko perhiasan yang ia temukan. Keheningan sesaat di seberang sana,
Lalu disusul oleh tawa genit Clara. Wah, kabar cepat juga ya tersebarnya. Anda pasti punya banyak sumber di dalam. Katanya, jelas merasa tersanjung. Iya, benar. Sebuah kalung yang sangat cantik, dengan liontin berinisial C. Katanya sih, C, untuk Clara. Masa depan dia. Selesai. Itulah pengakuan yang Rania butuhkan. Sebuah pernyataan jelas yang menghubungkan hadiah perhiasan yang dibeli dengan uang keluarga mereka langsung kepada Clara, lengkap dengan janji-janji masa depan. Wow, itu sangat mengesankan, kata Rania. Suaranya tetap datar meskipun hatinya bergemuruh. Baik, Ibu Clara. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Tim kami akan mempelajari informasi ini dan akan menghubungi Anda kembali minggu depan. Rania mengakhiri panggilan itu dan langsung mematikan perekam suara. Ia menyandarkan kepalanya di sandaran kursi mobil. Napasnya terengah-engah seolah baru selesai berlari maraton. Ia memutar kembali rekaman itu. Suara Clara yang ceria dan sombong terdengar begitu jelas, mengucapkan kalimat-kalimat yang akan menghancurkan dunianya sendiri. Bukti itu kini tak terbantahkan. Bukan lagi hanya sekadar struk, tagihan, atau percakapan teks yang bisa disangkal. Ini adalah suara. Pengakuan langsung dari mulut wanita itu sendiri. Rania kini memegang senjata pamungkasnya. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lelah. Tetapi di balik kelelahan itu, ada sebuah ketegasan yang mutlak. Permainan ini sudah berakhir. Dan ia yang akan menentukan babak finalnya. Rania tidak lagi terburu-buru. Dengan bukti final di tangannya, ia bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Ia menghabiskan akhir pekan itu dengan merencanakan langkah terakhirnya. Saat Bima sedang pergi di hari Sabtu, mengaku ada urusan pekerjaan yang Rania tahu adalah kebohongan. Rania mengemasi barang-barangnya ke dalam 2 koper besar. Bukan semua barangnya, hanya yang paling penting. Pakaian, dokumen pribadi, laptop, dan beberapa benda kenangan dari keluarganya. Rumah yang pernah ia bangun dengan cinta itu kini terasa asing, dan ia siap untuk meninggalkannya. Senin malam. Rania memilih hari itu sebagai hari eksekusi. Ia menunggu Bima pulang kerja. Tidak ada lagi suasana temaram atau dramatis. Lampu ruang keluarga menyala terang. Ruangan itu bersih dan rapi, tetapi terasa dingin dan steril seperti ruang tunggu di rumah sakit. Di atas meja kopi kaca, Rania telah menata semuanya dengan presisi seorang arsitek. Di sebelah kiri, terbentang laporan tagihan kartu kredit yang sudah ia tandai dengan spidol merah. Di tengah, sebuah salinan cetak dari email konfirmasi pemesanan kalung berinisial C, yang ia dapatkan setelah berhasil masuk lagi ke akun email Bima yang tidak lagi dijaga ketat. Di sebelah kanan, ponselnya tergeletak, siap memutar rekaman suara. Bima masuk rumah sekitar pukul 8:30 malam. Ia tampak lelah dan sedikit terkejut melihat Rania menunggunya dengan tenang di sofa tunggal. Tidak seperti biasanya. Matanya lalu tertuju pada pameran kecil di atas meja kopi. Wajahnya langsung kehilangan warna. Ia tahu apa artinya ini. Rania, aku. Bima memulai. Suaranya lemah. Duduk, potong Rania. Nadanya tidak mengizinkan adanya bantahan. Bima duduk dengan kaku di sofa di seberang Rania. Ia menatap kertas-kertas di atas meja seperti seorang terdakwa menatap bukti kejahatannya. Rania tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya menunjuk tumpukan kertas itu dengan dagunya. Baca. Perintahnya singkat. Lalu, ia mengambil ponselnya dan menekan tombol putar. Suara ceria Clara langsung memenuhi keheningan ruangan. Iya, benar. Sebuah kalung yang sangat cantik, dengan liontin berinisial C. Katanya sih, C, untuk Clara, masa depan dia. Rekaman itu terus berputar, tetapi Bima tidak lagi mendengarkan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya merosot. Tidak ada lagi penyangkalan, tidak ada lagi kemarahan yang dibuat-buat, tidak ada lagi gaslighting. Hanya ada kekalahan mutlak. Karisma seorang manajer penjualan yang ulung itu menguap tak bersisa, meninggalkan sosok pria yang hancur dan menyedihkan. Setelah rekaman selesai, keheningan kembali menyelimuti. Bima mengangkat kepalanya. Matanya merah dan berkaca-kaca. Rania,
Aku minta maaf. Bisiknya. Suaranya pecah. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan perbaiki semuanya. Aku akan tinggalkan dia. Aku mohon. Ia mulai terisak. Sebuah pemandangan yang mungkin akan meluluhkan hati Rania beberapa minggu yang lalu. Tapi tidak lagi. Rania menatap suaminya yang menangis itu tanpa ekspresi. Hatinya tidak merasakan apa-apa. Tidak ada iba, tidak ada kemarahan, hanya kekosongan. Permohonan maaf itu datang terlalu terlambat. Penyesalan itu hanya muncul karena ia tertangkap basah. Rania berdiri. Ia menatap lurus ke mata Bima. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Katanya, suaranya datar, dingin, dan final. Semua sudah jelas. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Siapkan surat-suratmu. Aku ceraikan kamu. Kalimat itu diucapkan tanpa getaran, tanpa keraguan. Itu bukan sebuah ancaman. Itu adalah sebuah keputusan. Sebuah vonis. Wajah Bima berubah dari penyesalan menjadi kengerian murni. Ia sepertinya baru sadar bahwa ini adalah akhir yang sesungguhnya. Ia hendak berdiri, mungkin untuk memohon lagi, untuk memegang tangan Rania, tetapi tepat pada saat itu, ponselnya yang tergeletak di sampingnya berdering dengan nada yang keras dan mendesak. Bima ragu-ragu, tetapi dering itu tidak berhenti. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya. Nama yang tertera di layar adalah Doni, teman kerjanya. "Halo, Don." Jawab Bima dengan suara serak. Rania tidak peduli. Ia berbalik dan berjalan menuju kamar tidur, di mana kopernya sudah menunggu. Namun, ia berhenti di ambang pintu saat mendengar suara Bima yang meninggi dalam kepanikan. "Apa? Di mana? Bagaimana kondisinya?" Rania menoleh sedikit. Ia melihat Bima berdiri dengan wajah pucat pasi. Ponsel menempel erat di telinganya. "Kecelakaan? Ya Tuhan. Oke, aku segera ke sana." Bima menutup telepon. Tangannya jatuh lemas ke sisinya. Ia menatap Rania dengan tatapan kosong dan putus asa. "Clara," bisiknya. "Clara kecelakaan mobil di tol Cikampek. Dia sedang dalam perjalanan. Katanya mau menemuiku. Kondisinya kritis." Karma. Kata itu melintas di benak Rania. Bukan sebagai sebuah kemenangan, melainkan sebagai sebuah keniscayaan yang mengerikan. Di saat Bima kehilangan pernikahannya, di saat yang sama ia dihadapkan pada konsekuensi lain dari perbuatannya. Alam semesta seolah menagih semua utangnya sekaligus pada satu malam. Rania menatap Bima untuk terakhir kalinya. Pria itu tampak hancur. Terbelah antara harus mengejar istrinya yang akan pergi atau berlari ke rumah sakit untuk menemui selingkuhannya yang sedang sekarat. Rania tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia berbalik, masuk ke kamar, menarik kedua kopernya, dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Saat ia menutup pintu depan di belakangnya, ia meninggalkan Bima sendirian di tengah reruntuhan kehidupan yang telah ia bangun dan hancurkan sendiri. 6 bulan berlalu sejak malam yang menghancurkan sekaligus membebaskan itu. Langit Bekasi tidak lagi terasa menyesakkan bagi Rania. Ia tidak melarikan diri dari kota itu. Sebaliknya, ia merebutnya kembali sebagai miliknya. Rumah klaster yang pernah menjadi saksi bisu kebahagiaan palsu dan pengkhianatan menyakitkan itu telah berhasil ia jual. Prosesnya berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Dengan bukti-bukti yang ia miliki, posisi tawarnya dalam proses perceraian sangat kuat. Bima, yang saat itu sedang kalut dan tertekan dari segala arah, tidak banyak memberikan perlawanan. Ia menyetujui semua tuntutan Rania, termasuk pembagian harta Gonogini yang sebagian besar berpihak pada Rania sebagai kompensasi atas kerugian finansial dan imaterial yang ia derita. Rania kini tinggal di sebuah apartemen modern di pusat kota Bekasi, tidak jauh dari Sumarekon Mall. Sebuah ironi yang sengaja ia pilih. Ia tidak ingin trauma membuatnya menghindari tempat-tempat yang pernah ternoda oleh kebohongan Bima. Ia ingin menciptakan kenangan baru di sana, kenangan yang menjadi miliknya seorang. Dari balkon apartemennya di lantai 17, ia bisa melihat kerlip lampu kota di malam hari, sebuah pemandangan yang memberinya rasa damai, bukan lagi kesepian.
Firma arsitektur tempatnya bekerja memberinya dukungan penuh. Atasannya, seorang wanita parubaya yang bijaksana, memberinya cuti beberapa minggu setelah perceraian untuk menata kembali hidupnya. Ketika Rania kembali, ia disambut dengan sebuah proyek besar yang menantang, mendesain sebuah galeri seni kontemporer di Jakarta. Pekerjaan itu menyita seluruh perhatian dan energinya, menjadi terapi terbaik yang bisa ia harapkan. Ia menuangkan semua rasa sakit, kekuatan, dan harapannya ke dalam garis-garis desain, menciptakan sebuah karya yang jujur dan penuh emosi. Ia menemukan kembali gairahnya dalam bekerja, gairah yang sempat meredup selama tahun-tahun terakhir pernikahannya. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh. Ada hari-hari di mana bayangan pengkhianatan itu masih muncul, terutama di malam hari saat ia sendirian. Tetapi, rasa sakit itu tidak lagi melumpuhkannya. Itu telah berubah menjadi sebuah bekas luka, pengingat permanen akan apa yang telah ia lalui dan seberapa kuat ia telah menjadi. Ia belajar untuk menikmati kesendiriannya, mengisi waktunya dengan membaca, melukis, dan kembali terhubung dengan teman-teman lama yang sempat ia abaikan saat terlalu fokus pada pernikahannya. Kabar tentang Bima dan Clara sesekali sampai ke telinganya melalui Doni, teman Bima yang merasa bersalah karena namanya telah diseret ke dalam kebohongan dan akhirnya memilih untuk berpihak pada kebenaran. Cerita yang didengar Rania bukanlah sebuah kisah yang membahagiakan. Karma, atau mungkin lebih tepatnya konsekuensi logis dari sebuah tindakan, telah menagih utangnya dengan bunga yang sangat tinggi. Kecelakaan yang menimpa Clara malam itu memang parah. Ia selamat, tetapi harus menjalani serangkaian operasi tulang yang rumit dan panjang. Kaki kanannya tidak bisa kembali berfungsi normal, memaksanya untuk berjalan dengan bantuan kruk selamanya. Cita-citanya untuk memiliki karir yang cemerlang di dunia penjualan pupus seketika. Perusahaan tempatnya bekerja memutus kontraknya dengan alasan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Bima, di sisi lain, terjebak dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia kehilangan Rania dan sebagian besar hartanya. Ia juga kehilangan pekerjaannya. Kabar perselingkuhannya dengan Clara, yang berujung pada kecelakaan tragis, menyebar dengan cepat di lingkungan kantor. Citranya sebagai manajer yang karismatik dan berintegritas hancur lebur. Manajemen perusahaan, untuk menjaga nama baik, memintanya untuk mengundurkan diri secara sukarela. Hubungannya dengan Clara pun tidak bertahan lama. Di awal, Bima masih mencoba memainkan peran sebagai kekasih yang bertanggung jawab. Ia mengunjungi Clara di rumah sakit, menanggung sebagian biaya pengobatan yang tidak ditanggung asuransi. Tetapi, tekanan itu terlalu berat baginya. Ia harus berhadapan dengan keluarga Clara yang menyalahkannya atas tragedi itu. Ia juga harus melihat kondisi Clara yang tidak lagi sempurna seperti dulu. Rasa bersalah dan beban itu perlahan mengikis rasa cintanya yang dangkal, berubah menjadi kejengkelan dan kebencian. Mereka sering bertengkar hebat, saling menyalahkan atas kehancuran hidup masing-masing. Beberapa bulan setelah Clara keluar dari rumah sakit, hubungan mereka kandas di tengah kepahitan dan penyesalan. Bima, yang dulu begitu percaya diri dan selalu menjadi pusat perhatian, kini menjadi sosok yang terisolasi. Ia harus menjual mobil SUV hitamnya, mobil yang menjadi awal dari semua kehancuran ini, untuk menutupi utang-utangnya. Ia pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kehidupan glamor yang pernah ia nikmati. Rania mendengar semua itu bukan dengan rasa puas atau senang. Ia hanya merasakan kehampaan. Kehancuran hidup Bima dan Clara tidak memberinya kebahagiaan. Kebahagiaannya ia temukan dari dalam dirinya sendiri, dari kemampuannya untuk bangkit dan membangun kembali fondasi hidupnya di atas kejujuran dan harga diri. Ia menyadari bahwa keadilan sejati bukanlah melihat orang lain menderita, melainkan melihat dirinya sendiri sembuh dan menjadi utuh kembali. Suatu pagi di akhir pekan, Rania duduk di balkon apartemennya, menyeruput secangkir kopi panas sambil menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Udara pagi terasa segar dan bersih. Ia tidak lagi memikirkan tentang dashboard mobil, kompartemen rahasia, atau kebohongan-kebohongan yang pernah merajai hidupnya. Pikirannya dipenuhi oleh ide-ide baru untuk proyek galerinya, rencana untuk berlibur sendirian ke Jepang tahun depan, dan janji untuk makan siang bersama sahabatnya nanti siang. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan ringan.
Kisah pernikahannya memang telah berakhir dengan tragis, tetapi itu hanyalah satu bab dari buku kehidupannya yang panjang. Dan kini, ia telah membuka halaman baru, babak baru yang ia tulis sendiri. Sebuah babak tentang seorang wanita yang menemukan kekuatan di tengah kehancuran, yang memilih dirinya sendiri di atas segalanya, dan yang akhirnya menemukan kedamaian di bawah fajar yang baru.